Halo, selamat datang di channel Yuanda Arfi. Di kisah kali ini saya ingin bercerita tentang tindakan oknum guru yang pada akhirnya tindakan tersebut menjadi senjata makan tuan bagi si oknum guru tersebut. Adapun peristiwa tersebut melibatkan beberapa orang siswa yang karena melakukan kenakalan remaja tanpa disengaja malah membongkar rahasia sang guru. Bagaimana kronologinya? Dengarkan cerita saya. Ada seorang murid laki-laki, sebut saja namanya Uya. Si Uya ini bersekolah di sekolah menengah atas, yang kebetulan banyak orang tua dengan ekonomi lumayan, menitipkan anaknya belajar di sana. Si Uya ini sebenarnya anak yang pintar, tapi entah kenapa dia suka sekali melakukan hal-hal yang suka membuat gurunya marah, seperti membolos, tidak mengerjakan PR, bahkan pernah terlibat dunia genyong. Tapi nilai-nilainya nggak pernah jelek, walaupun dia tidak pernah meraih ranking 10 besar. Akibat kenakalannya tersebut, orang tuanya sering harus menerima surat panggilan ke sekolah. Gara-gara itu orang tuanya menjadi malu dan tentu saja marah kepada si Uya. Tapi si Uya ini bangsa bebal juga. Dia akan nyai cakap mama bapaknya. Besok diulanginya lagi, gitu aja terus. Hingga suatu hari, si Uya mengajak teman-temannya ngebolos lagi. Kali ini dia ngajak ketiga orang temannya bermain biliar. Yang namanya lingkaran devil, yang ngumpul anak-anak bandel pula ya kan. Tentu saja ajakan itu disambut sukacita oleh teman-temannya. Dan entah gimana caranya, mereka berhasil keluar dari lingkungan sekolah. Mereka menuju ke tempat permainan biliar yang jaraknya nggak terlalu jauh dari sekolah, karena mereka pergi dengan menumpang angkutan umum. Sampailah mereka di tempat biliar tersebut, dan mereka bersenang-senang di sana. Lagi asik-asiknya main, tiba-tiba ada seseorang yang menepuk pundak Uya. Uya langsung memalingkan wajahnya. Teman-temannya kaget bukan kepalang, karena seseorang yang baru saja menepuk pundak Uya adalah orang yang mereka kenal, yaitu guru bahasa Inggris mereka sendiri, yaitu Pak Obin. Aduh, mampuslah kita. Begitulah kira-kira yang ada di pikiran kawan-kawannya. Enak kali ya mainnya, sindir Pak Obin. Uya dan teman-temannya langsung mematung. Ini masih jam berapa ya? Kok udah pada cabut semua? Lagi-lagi Pak Obin menyindir. Besok jam 9 menghadap Pak Kepala Sekolah. Jangan ada dari kalian semua yang gak datang besok, apapun alasannya, ancam Pak Obin. Tapi si Uya ini kayak gak ada takutnya. Dia malah bertanya jam segitu ngapain Pak Obin ada di tempat biliar. Dengan enteng Pak Obin menjawab kalau ia gak sengaja ngelihat mereka pas keluar dari sekolah. Jadi ceritanya Pak Obin membuntuti mereka kemana mereka pergi. Ternyata benar kan, kalian bolos hanya demi kemari, kata Pak Obin. Si Uya malah tersenyum sinis. Ah, masa? Kayak gitulah, kata si Uya. Pak Obin yang dengar perkataan si Uya sedikit agak berang. Kenapa kamu ngomong gitu? Tanya Pak Obin. Jam 9 kan? Ya udah. Si Uya dengan santai menyambar tasnya lalu memberi kode ke teman-temannya untuk cabut dari tempat tersebut. Melihat ketenangan si Uya, Pak Obin sempat agak bingung. Ini anak udah kepergok bolos, kok bisa-bisanya ya nyantai cara bicaranya. Lalu keesokan harinya, Pak Obin, Uya dan 3 kawannya menghadap kepala sekolah. Dengan sedikit emosi, Pak Obin melaporkan apa yang terjadi kemarin. 3 teman Uya udah pucat pasi. Tapi beda sama si Uya. Dia kelihatannya masa bodoh aja, gak ada ekspresi dia. Pak Obin terus meracau tentang betapa buruknya dampak dari tindakan anak-anak yang suka membolos. Pak Kepala Sekolah yang mendengar kicauan Pak Obin hanya bisa manggut-manggut. Semakin lama kicauan Pak Obin semakin membuat panas kuping si Uya. Dia pun langsung mengangkat tangannya untuk menyela pembicaraan Pak Obin. Boleh saya ngomong Pak? Tanya si Uya. Pak Obin terlihat kesal disela oleh si Uya. Tapi Pak Kepala Sekolah mengizinkannya bicara. Si Uya mengeluarkan handphone dari saku celananya. Lalu jari-jarinya bergerak seakan-akan ingin membuka sesuatu di HP-nya. Sebelum Pak Kepsek menentukan hukuman kami, Bapak lihat ini dulu. Ini saya ambil sekitar 1 minggu yang lalu saat saya bolos sekolah. Si Uya menyerahkan HP-nya untuk dilihat Pak Kepsek. Pak Obin dan 3 teman si Uya terlihat bingung. Pak Kepsek pun mengambil HP tersebut. Dan terlihat jelas ekspresi kaget di wajahnya. Pak Obin, ini maksudnya apa? Tanya Pak Kepsek sambil memperlihatkan layar HP ke wajah Pak Obin. 3 teman si Uya pun kepo. Lalu ikut-ikutan mencuri kesempatan melihat HP si Uya. Di layar HP terlihat jelas foto Pak Obin yang sedang bermain biliar di tempat ia memergoki Uya dan teman-temannya.
Dan karena Uya bilang itu foto seminggu yang lalu ia ambil ketika bolos sekolah, itu membuktikan kalau Pak Obin pun melakukan hal yang sama dengan murid-muridnya. Ia bisa dibilang bolos bekerja juga. Pak Obin gelagapan, dia pun berusaha membela diri. Itu bukan jam saya ngajar, Pak. Di saat itu saya ada jam kosong, jadi saya memutuskan pergi sebentar. Tetap sama Pak Obin, walaupun tidak ada jam mengajar, bukankah para guru tidak dibenarkan keluyuran sebelum jam sekolah berakhir? Perjanjian itu kan sudah ada di surat kontrak kerja Bapak. Pak Kepsek kelihatan murka. Kalian berempat diskor 2 hari. Begitu kalian masuk, bawa orang tua masing-masing. Kalian boleh keluar. Pak Obin, jangan keluar dulu, masih ada yang harus kita bicarakan. Uya mengambil HP-nya, lalu bersama teman-temannya cepat-cepat keluar dari ruang Kepsek sebelum Pak Kepsek berubah pikiran. Begitu 2 hari skorsing usai, habis kena repet si Uya and the gang sama orang tua masing-masing. Tentunya yang paling marah ialah emaknya si Uya. Ya karena mamaknya nih udah muak kali nengok si Uya nih asik bolak-balik dipanggilin ke sekolah. Masalahnya pun itu aja. Si mamak sampai ngancam mau masukin si Uya ke pesantren aja. Sejak kejadian itu hubungan si Uya sama Pak Obin kayak merenggang. Dan begitu kontrak kerjanya habis, Pak Obin pun pindah tugas ke sekolah lain. Karena Pak Kepsek memutuskan tidak memperpanjang masa mengajarnya di sekolah tersebut. Mungkin Pak Kepsek tidak percaya lagi sama Pak Obin. Itulah ya, yang namanya kalau kepercayaan disalahgunakan, akan sulit memperbaikinya. Seperti kepercayaan Pak Kepsek kepada Pak Obin, di mana Pak Kepsek tentunya berharap Pak Obin bisa menjadi suri toladan buat murid-muridnya. Tapi yang terjadi malah Pak Obin yang melakukan hal-hal yang merusak rasa percaya si Pak Kepsek. Begitu juga dengan Uya dan 3 teman-temannya, di mana orang tua mereka pastinya berharap mereka belajar baik-baik di sekolahnya. Tapi ternyata mereka malah lari dari tanggung jawab sebagai seorang pelajar. Dari kisah tersebut yang bisa kita ambil pembelajarannya adalah jalankan profesimu dengan penuh tanggung jawab. Karena dari rasa tanggung jawab itulah yang akan mendewasakan dirimu di hari kemudian. Sekian kisah saya kali ini, sampai jumpa di kisah selanjutnya. Terima kasih.